Baiklah, pada pertemuan ke-6 ini kita akan belajar mengenai pemodelan non-linear programming tanpa kendala dengan beberapa peubah. Saya buka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau sebelumnya, materi-materi yang sebelumnya kita belajar non-linear programming untuk satu peubah, maka di pertemuan ini adalah dengan lebih dari satu peubah atau dua peubah. Jadi sesuai dengan kontrak perkuliahan awal kita, materi terakhir yaitu materi ke-6 yaitu NLP beberapa peubah. Nah, maksimum atau minimum tanpa kendala untuk beberapa variabel mempunyai fungsi tujuan, misalkan di sini maksimum or minimum dari fungsi x sampai xn. Nah, kalau sebelumnya kan minimum atau maksimum dari fungsi x gitu ya. Kemudian dengan batasan x1 sampai xn merupakan bilangan real berpangkat n. Nah, solusi ditentukan berdasarkan turunan pertama dan turunan kedua. Jadi sebenarnya konsep umum dari nonlinear programming itu untuk mengoptimalkan suatu nilai atau mendapatkan nilai optimum baik itu minimum maupun maksimum adalah dengan mendapatkan turunan pertama dan turunan keduanya berupa matrik Hessian. Kemudian dari fungsi secara parsial. Nah, turunan pertama adalah vektor gradien, kemudian turunan kedua adalah matrik Hessian. Dengan asumsi bahwa turunan pertama dan kedua adalah kontinu di semua titik. Jadi pernah kan kita membahas ada titik yang tidak kontinu, maka dia tidak memiliki turunan, seperti itu ya. Nah, kemudian kita masuk ke teorema ke-6. Kalian bisa cek di bukunya Purcell ya, untuk yang maksimum atau minimum tanpa kendala. Nah, teorema ke-6 ini adalah mengenai penerapan turunan pertamanya. Jadi titik ekstrim lokal adalah titik di mana turunan parsial pertama itu sama dengan 0. Sama ya konsep umum yang kita pernah pelajari sebelumnya. Ini, jadi X itu merupakan lokal ekstrim jika turunan parsial pertamanya sama dengan 0. Definisi, titik tersebut adalah titik stasioner bagi suatu fungsi jika turunan parsial pertama terhadap xi di titik tersebut adalah 0 untuk semua i. Jadi kenapa ada informasi xi dan i untuk semua i? Karena ini adalah beberapa variabel. Nah ini ya, ada saya screenshotkan teoremanya a point x having turunan pertama terhadap xi sama dengan 0 for i 1 sampai n itu disebut sebagai titik stasioner of f. Nah, teorema ketujuh adalah mengenai turunan kedua atau matrik Hessian. Sifat matrik Hessian, negatif maupun positif definite, itu menentukan sifat dari titik stasioner. Jika matrik Hessian bersifat definite positif, maka dia adalah titik stasioner titik minimum. Jadi kalau dia positif definite atau fungsi konveks, maka dia adalah, saya tulis di sini ya, konveks, maka dia adalah titik minimum. Ini juga pernah kita pelajari di awal penentuan apakah suatu himpunan penyelesaian itu dia bersifat konveks atau konkav. Nah ini ya, if hx lebih dari 0 untuk semua k dari 1 sampai n, maka titik stasioner X itu adalah lokal minimum untuk NLP, untuk sebuah nonlinear programming. Kemudian teorema yang ketujuh yang kedua, jika matrik Hessian pada titik tersebut bersifat definite negatif, maka titik stasioner adalah titik maksimum atau dia adalah merupakan konkav ya. Nah, kalau konkav adalah if for K 1 sampai N, matrik Hessian is non-zero atau dia mempunyai tanda dalam min 1 pangkat K, maka titik stasioner itu disebut sebagai lokal maksimum. Mudah ya memahaminya karena sudah pernah dibahas. Sedangkan jika kedua syarat tidak berlaku, artinya ketika tidak ditemukan dia memiliki H yang lebih besar 0 atau non-negatif, maka dia adalah titik belok. Jadi if H tidak sama dengan 0 dan teorema 7 dan 7 aksen ini ya, teorema 7 dan 7 aksen ini tidak terpenuhi, do not hold ini ya, maka dia bukan merupakan titik ekstrim. Nah, X is not local extreme.
Contohnya ya, sebuah perusahaan memproduksi suatu produk dengan dua tipe konsumen. Q1 adalah jumlah unit untuk konsumen 1. Kemudian harganya adalah 70-4 Q1 US dollar. Kemudian Q2 adalah unit untuk konsumen kedua. Nah, dengan harga 150-15 Q2 US dollar. Dengan Q lebih besar 0. Biaya produksi Q unit produk adalah 100 plus 15 Q USD. Untuk memaksimumkan profit, berapa unit yang mesti diproduksi untuk setiap konsumen? Nah, terlihat ya bahwa ini adalah penerapan untuk beberapa peubah. Tahu dari mana? Karena dia memiliki lebih dari satu peubah. Ada Q1 dan juga ada Q2. Nah, kemudian dia meminta untuk memaksimumkan profit. Nah, ini adalah penyelesaiannya. Langkah 1, formulasikan NLP. Seperti biasa, keuntungan adalah banyak unit dikalikan harga jual dikurangi biaya-biaya. Nah, maksimum F Q1 Q2, nah banyak unit Q1 dikalikan dengan harganya, ditambah dengan Q2 dikalikan dengan harganya, dikurangi dengan biaya-biaya. Biaya tadi kan 100 min 15 Q. 100 min 15 Q. Sedangkan Q sendiri adalah ada untuk biaya konsumen 1 dan konsumen 2, sehingga min 15 Q1 min 15 Q2. Langkah 2, mendapatkan titik stasioner. Titik stasioner berdasarkan dengan turunan parsial pertama sama dengan 0. Nah, DF terhadap Q1 adalah 70 min 8 Q1 ini ya, ini kan Q1 ini kan 4 Q1 kuadrat, jadi 8 Q1 min ini ya Q1 min 15. Sehingga Q1 adalah 55 per 8. Kemudian turunan terhadap Q2 adalah 150 di sini dikurangi ini 15 Q2 kuadrat sehingga min 30 Q2 min 15 Q2 sehingga hasilnya adalah 135 per 30 atau 9 per 2. Sehingga titik stasionernya adalah kandidatnya ini 55 per 8, 9 per 2. Nah, kemudian kita cek apakah benar titik kandidat itu memenuhi tujuan atau yang diinginkan adalah memaksimumkan profit. Untuk mengetahui sifat tersebut diperlukan matrik Gaussian pada 55 per 8, 9 per 2. Nah, matrik Gaussiannya adalah turunan kedua. Jadi ini diturunkan terhadap Q1 sehingga hasilnya adalah min 8. Kemudian matrik Gaussian ke 1, 2 dan 21-nya adalah 0. Kemudian matrik Gaussian yang untuk 2,2 adalah min 30. Nah, sehingga kita bisa analisis bahwa minor utama ke-1 adalah min 8 dan 30, yaitu kurang dari 0. Minor utama kedua adalah determinannya, berarti min 8 kali min 30 adalah 240. Nah, karena minor utama ke I memenuhi min I pangkat I, maka merupakan fungsi konkav atau konveks, fungsi konkav atau lokal maksimum. Nah, titik tersebut adalah satu-satunya titik yang memaksimumkan suatu fungsi karena dia bersifat konkav. Langkah terakhir yaitu mendapatkan nilai profitnya. Kita sudah tahu bahwa titik kandidatnya adalah 55 per 8 dan 9 per 2. Nah, kita cek apakah benar profitnya, berapa sih profitnya jika dengan titik optimum tersebut. Dimasukkan ke dalam fungsi awalnya lah. Fungsi awal, ini fungsi awalnya sehingga hasilnya adalah 392,8125 US dollar. Sehingga perusahaan akan mendapatkan profit maksimum dengan memproduksi Q1 55 per 8 dan Q2 9 per 2. Kemudian contoh 2, tentukan titik lokal maksimum atau minimum ataupun titik belok dari fungsi berikut ini. Jadi ada dua fungsi, X1 kuadrat X2, X1 plus X1 X2 pangkat 3 min X2 X1. Nah, caranya, langkah 1 adalah dapatkan titik stasionernya berdasarkan turunan parsial pertama sama dengan 0. Nah, ini diturunkan terhadap X1, maka dia adalah 2X1 X2
Kemudian X2 pangkat 3 min X2. Kemudian diturunkan terhadap X2 adalah X1 kuadrat plus X1 plus 3 X1 X2 kuadrat min X1. Nah, terus kemudian titik-titik kandidatnya adalah untuk X1 sama dengan 0, maka ini ya, untuk df X1 sama dengan 0, maka dari persamaan awal ini kita keluarkan X2-nya agar persamaan lebih sederhana. Jadi 2x1 plus x2 kuadrat min 1, benar ya, sama dengan 0. Sehingga kandidat titiknya untuk turunan pertama adalah I x2 sama dengan 0 dan x2 plus x2 kuadrat min 1 sama dengan 0. Kemudian untuk turunan parsial kedua sama dengan 0, nih ya, x1-nya kita keluarkan sehingga x1 plus 3x2 kuadrat min 1. Benar ya? Nah, untuk persamaan ketiga kita dapat kandidatnya adalah x1 sama dengan 0 dan 4x1 plus 3x2 kuadrat min 1 sama dengan 0. Nah, kita masih kandidatnya itu masih belum titik atau masih berupa persamaan, sehingga kita perlu mencari kemungkinan-kemungkinannya. Nah, kemungkinan pertama adalah jika persamaan 1 dan 3. 1 dan 3. 1 dan 3 di sini ya. Berarti dia X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0. Kemudian yang kedua, jika persamaan 1 dan 4. 1 dan 4 berarti sini. Ketika X2 sama dengan 0, ini ya berarti 0. Maka X1 min 1 sama dengan 0. Sehingga X1 sama dengan 1. Hasilnya adalah 1,0. Benar ya. Kemudian yang ketiga, jika dengan persamaan 2 dan 3, ini 2 dan 3, sebentar saya centang, ini 2 dan 3, maka X1 sama dengan 0. X1 0. Kemudian X2-nya adalah ini. X1 sama dengan kan 0, sisanya adalah X2 kuadrat sama dengan 1, sehingga X2 sama dengan plus minus 1. Jadi ada dua kemungkinan, minus atau plus 1 ya. Kemudian yang terakhir adalah jika dengan persamaan 2 dan 4. Misal, mana ini 2, ini ya, saya lingkar, kemudian 4. Jadi keduanya adalah sama-sama persamaan. Nah, caranya adalah X1 kuadrat itu sama dengan 1 min 2 X1. Kemudian untuk persamaan keempat, X1 plus 3 kali X kuadratnya kita masukkan sehingga 3 kali 1 min 2 X1 min 1 sama dengan 0. Sehingga X1 plus 3 min 6 X1 min 1 itu adalah ya, min 1 sama 3 hasilnya menjadi 2. 2 min 5x1 sehingga x1 adalah 2/5. Kemudian untuk mendapatkan x2-nya kita masukkan di sini persamaan awalnya tadi. X2 kuadrat adalah 1 min 2 x1. 1 min 2 kali 2/5. Nah, hasilnya adalah 1 min 4/5 atau karena dia kuadrat maka X2 adalah plus minus akar 1/5. Karena yang penyebutnya mengandung akar, kita kalikan dengan akar 5 per akar 5, hasilnya plus minus 5 pangkat setengah atau akar 5/5. Gampang ya. Sehingga titik stasionernya ada banyak ini kandidatnya. Ada 0,0, 1,0, 0,1, 0,-1, 2/5, 5 setengah pangkat 5 pangkat setengah per 5 dan 2/5, 5 pangkat setengah per 5. Kalau ini min, ini positif ya. Langkah selanjutnya adalah mendapatkan matrik Hessian untuk mendapatkan titik mana yang merupakan titik optimum. Nah, ini ya matrik Hessiannya adalah ini untuk X1 kuadrat berarti diturunkan terhadap X1 ini 2x2, kemudian diturunkan terhadap X2 sehingga 2x1 plus 3x2 kuadrat min 1.
Kemudian untuk yang baris kedua atau turunan kedua diturunkan lagi terhadap X1 sehingga 2X1 plus 3X2 kuadrat min 1. Kemudian untuk yang minor 2,2 adalah diturunkan terhadap X2, hasilnya 3 kali 2 berarti 6X1 X2. Ini ya matrik Hessiannya sudah dapat. Kemudian kita cek untuk 0,0, matrik Hessian 0,0 kita masukkan nilainya X1-nya 0 dan X2-nya 0, maka hasilnya adalah ini 0, min 1, min 1, 0. Determinannya adalah min 1. Nah, karena H1 0,0 adalah 0, nah ini bisa simbol ya, kalau misal untuk mempersingkat penulisan, H indeks 1 ini menunjukkan minor utama pertama. Jadi matrik Hessian minor utama pertama adalah 0 dan matrik Hessian minor utama kedua adalah min 1, maka dia merupakan titik belok. Karena tidak memenuhi apakah dia itu adalah konveks maupun konkav. Kemudian untuk H1,0 sama kita masukkan X1-nya adalah 0 dan X2-nya adalah 1, maka hasilnya adalah 0,1, 1,0. Nah, determinannya adalah min 1, sama ya karena dia 1,0 dan minor keduanya adalah min 1, maka titik ini adalah titik belok. Yang ketiga, untuk X1-nya 0, X2-nya 1, matrik utamanya adalah 2,0 dan determinannya adalah min 4, sehingga sama dia merupakan titik belok. Nah, untuk yang keempat 0,1, 0,-1, matrik utamanya 0, min 2,0, di sini min 2,0 dan determinannya adalah min 4, maka dia adalah titik belok. Yang kelima untuk titik 2/5 dan min akar 5/5. Nah, ini ternyata hasilnya adalah determinan utamanya adalah min 2 akar 5/5 dan min 12 akar 5/25. Ini sama-sama minnya, berarti ada kemungkinan dia adalah fungsi konkav. Kemudian determinannya ternyata adalah 20/25, sehingga dia merupakan fungsi konkav atau lokal maksimum. Memenuhi ya. Kemudian yang terakhir adalah ketika 2/5 dan akar 5/5. Nah, ternyata kita dapatkan minor utamanya adalah lebih dari 0 dan minor utama kedua adalah 20/25. Sehingga dia merupakan konveks atau lokal minimum. Nah, ini ada contoh soal-soal NLP beberapa peubah. Jadi ada yang peubahnya 3, 2, kemudian ada beberapa soal cerita. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.